kita itu sebagai makhluk hidup boleh nggak sih pamer? Boleh. Boleh. Ini nih. Hello guys, ngomong nggak? Halo guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bersama Arga Hesti Family. Video kali ini bincang-bincang santai bersama suami. Abisnya kehujanan, Nak. Aduh, maaf Nak. Kita lagi nunggu Abi lagi nunggu TV. Wah, dia lari. Kemudian ya saya. Ini dia suami aku. Makin lama makin mempesona. Wah, kayak mana nggak cinta coba. Sweet bye. Makasih sayang. Ya. Besok cari lagi yang banyak ya. Nyari di mana? Ya di mana lah, selokan apa di mana toh? Mompak kau hujan. Gimana mau Tadi mompaknya? kayaknya belum hujan di sini ya. Kan mompak kau hujan. Bi, kita itu sebagai makhluk hidup boleh nggak sih pamer? Boleh. Boleh. Itu untuk memotivasi orang lain dan diri kita sendiri. Oh, jadi pamer itu nggak? Pamer nggak salah kalau tujuannya baik. Nggak ada pamer yang tujuannya baik. Pasti pengen bikin orang lain kesel. Nggak apa-apa, tujuannya memotivasi orang lain dan juga diri kita sendiri supaya kita bisa terus pamer dan juga orang lain biar bisa tumbuh besar dengan dikecilkan oleh orang lain. Iya. Aku punya temen yang bisa sukses karena dia terus dikecilin sama orang-orang di sekitar. Jadi ketika kita mau pamer, niatnya harus positif ya? Iya. Tujuannya adalah memotivasi diri kita sendiri. Impactnya bisa terhadap orang lain. Kalau orang lain itu menanggapi dengan negatif, pasti dia akan ngerasa tersinggung, pasti dia akan ngerasa yang dilakukan oleh orang itu nggak bagus gitu. Tapi kalau orang itu menanggapi positif, mungkin tujuannya dia ingin memacu diri kita untuk bisa minimal bisa mendapatkan yang sama atau bahkan jauh lebih baik daripada apa yang dia dulu. Kalau kita pamerin kita punya duit 1.000 rupiah gitu, kita memotivasi orang lain supaya dia punya 100.000 gitu tujuannya. Bukan supaya orang lain jadi minder karena cuma punya 100 rupiah, bukan itu. Tapi gimana caranya? Karena sama-sama makan nasi gitu kan, sama-sama manusia, berkaki dua, bermata dua, bertangan dua, bisa menghasilkan sesuatu yang sama atau bahkan jauh lebih baik daripada orang itu gitu. Inilah bincang-bincang dosen ya. Jadi kalau Abi ngajar di kampus itu nggak semua hal negatif itu negatif ya? Enggak. Jadi kadang-kadang gini, ada persepsi, ada sudut pandang ya. Ada persepsi, ada sudut pandang. Jadi negatif atau positif sebenarnya tergantung dari sudut pandang yang mana. Ada orang licik dan cerdik. Licik itu bagi orang yang merasa dia kalah bersaing, maka disebut licik. Bagi orang yang berhasil melaksanakan apa yang dia inginkan disebut dengan cerdik. Apapun metodenya, selagi itu teknisnya tidak melanggar masih bisa gitu, masih diperbolehkan ya sah-sah aja, dan orang lain juga nggak bisa mengidentifikasi sih, boleh-boleh aja. Oke lah. Jadi gitu ya. Sebenarnya banyak hal yang pengen banget aku tanyain gitu kan, mumpung di YouTube kita ini biar orang-orang tahu juga gitu, karena nggak selamanya yang negatif itu negatif gitu kan. Ya. Dan nggak selamanya juga kan pasti yang positif itu positif. Ya. Contohnya tuh kayak mana sih Pak dosen? Ya, kalau bicara tadi yang negatif, tidak selamanya negatif sudah dicontohin. Ya. Ada yang positif itu juga belum tentu positif gitu ya. Misalkan nih, contoh yang paling sederhana, kalau kita berniat membantu seseorang, membantu orang lain, kadang-kadang orang menganggapnya bahwa ini dia menghina saya nih gitu loh. Kenapa dia kok ngasih saya? Apa dia nganggap saya miskin? Apa dia nganggap saya susah? Nah, itu yang terkadang hal positif yang ingin dilakukan oleh orang lain terkadang juga belum tentu positif.
itu kembali lagi ada persepsi dan sudut pandang yang dimiliki manusia gitu loh. Jadi kadang-kadang itu tadi niat baik belum tentu hasilnya positif, apalagi yang negatif gitu kan. Caranya negatif, cara yang baik saja belum tentu diterimanya dengan baik juga, apalagi dengan cara yang negatif ya. Kadang-kadang pamer itu adalah memotivasi orang lain dengan cara negatif. Ya kan? Pamer itu memotivasi orang lain dengan cara negatif. Itu udah pasti banyak orang yang akan menerimanya juga dengan negatif. Ya. Jadi jangankan yang negatif, yang positif saja yang tujuannya baik saja bisa tidak diterima secara baik atau secara positif, apalagi yang negatif. Jadi intinya tergantung Ya dong. lagi-lagi kembali lagi ke pribadi manusia masing-masing. Dia pribadi yang seperti apa gitu. Apakah pandangannya sempit, kecil, atau dia memang belum bisa gitu loh, belum bisa memiliki pandangan yang luas, perspektif yang juga banyak gitu ya. Jadi masih akan seperti itu. Gitu. Ya, Anda memang luar biasa. Ini adalah salah satu hal kenapa aku pilih kamu, karena aku orangnya suka tersesat ya. Jadi kamu bisa mengembalikan aku dalam keadaan yang benar. Tuh. Ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Jadi dalam hidup kalau kita ingin maju dan berkembang, kita harus mengenal diri kita itu siapa dan seperti apa. Jadi jangan pernah kamu atau kalian itu sibuk mencari pribadi orang lain, mencari bentuk pribadi orang lain, mencari bentuk karakter orang lain kalau kalian sendiri nggak tahu tentang siapa saya, ngapain saya di sini, apa yang saya lakukan, apa yang saya hasilkan, tujuannya buat apa. Kenali itu, ketahui itu, dan dapatkan mimpi. Wis, motivasi. Ya, Udah. kita ke inilah video selanjutnya ya. Oke. Terima kasih. Part 2 ya. Part 2. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini.